Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami untuk mengerti dan memahaminya. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan belita bagi kami orang-orang percaya dan juga orang-orang yang mengenal Engkau. Biarlah pemberitaan Injil-Mu sampai ke seluruh muka bumi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi putra dan anugerah yang Kau janjikan kepada kami melalui anak-Mu yang telah tercurah darahnya untuk menebus kami umat-Mu yang mau menjadi anak-anak terang di dunia ini untuk mengabarkan Injil bagi semua orang. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya, amin. Kami sambut firman-Mu pada siang menjelang sore atau sore hari ini dengan sukacita. Haleluya. Pembacaan kitab sore hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 14. Puji Tuhan, hujan saudara. Lama enggak hujan. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 1 pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop dari yang Kisah Para Rasul 13 tadi pagi ya, yaitu ke Ikonium, Listra dan Derbe, yang berbunyi demikian. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin. Mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu.
Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Puji Tuhan, saudara. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop baru. Kembali ke Antiokhia yang berbunyi demikian. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Puji Tuhan. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia, dan di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Amin, saudara. Penginjilan yang sangat luar biasa. Diberkati sekalipun ditolak orang-orang yang telah dari zaman dulu lah, orang-orang Yahudi ini tidak percaya. Padahal kasih karunia Allah itu bagi mereka sungguh luar biasa. Anak Allah yang turun dari surga saja nggak percaya, gimana dengan iman-iman yang sebesar biji sesawi? Tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tetap menjamah mereka, bangsa pilihan, dan kita berdoa bagi semua ini. Dan puji Tuhan, saudara, kesaksian ini memberkati saya juga. Pas saya baca Alkitab langsung turun hujan. Puji Tuhan, lama nggak hujan. Seperti di sini kan ada ayatnya yang tadi, hujan diturunkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, semakin deras, saudara, dan dengan memberikan musim-musim gugur bagi kamu. Semakin deras, semakin saya membaca Alkitab ini. Puji Tuhan, saudara, iman kita bukan iman abal-abal, tetapi Tuhan mendengar ketika saya menyatakan ini, membaca Alkitab. Puji Tuhan, haleluya. Semoga kita semua diberkati dengan firman ini. God bless you all. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan terima kasih dan syukur buat hari yang Kau beri hari ini, dan hujan menurun ke bumi dan membuat kami tercerahkan kembali dengan dinginnya bumi ini yang sedang panas-panasnya. Terima kasih Bapa di surga, Kau telah memberikannya kepada kami umat manusia, terutama di Kalimantan Tengah saat ini yang sedang hujan lebat. Terpujilah Kau Bapa atas kasih karuniamu ini, atas berkat hujan yang sudah Kau berikan bagi bumi di mana kami berpijak saat ini, sehingga apa yang kami hasilkan, kami tumbuhkan, kami usahakan. Tuhan mendengar kami. Terpuji Engkau Bapa di surga. Amin. Demikianlah pembaca Alkitab kita sore hari ini. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati Anda yang mendengarkannya, dan saya juga.